Nah ini karyanya, ini karya Mas Kevin yang digunakan untuk tugas ke-9 ya, yaitu mengaplikasikan Tin and Seed. Kita sementara uh, tunda dulu pembahasan Tin and Seed, nanti di akhir kita akan membahas Tin and Seed, tetapi saya akan membahas karya ini dulu, karya yang sangat mengesankan ya, dari karya Mas Kevin di kuliah seni lukis elementer. Kalau kita lihat suasana dari karya ini menarik ya, jadi lukisan itu kan yang paling utama itu bagaimana dia bisa menimbulkan persepsi terhadap spektator atau terhadap penonton. Persepsi yang menggugah, persepsi yang tidak biasa sebagaimana kita melihat visual-visual yang lain. Nah, kalau kita melihat ini dari segi uh, gelap terangnya ya, gelap terangnya dari segi tonalitas ya, value atau gelap terang maupun komposisinya dan juga bentuknya ini sangat menarik. Bagaimana Mas Kevin menempatkan paling terang ya, center of interestnya di terangnya ini di sebelah kanan ya, sebelah kanan tidak benar-benar di tengah gitu ya, di kanan agak ke atas sedikit ya. Ini mengingatkan kita pada komposisi golden section dan bentuk-bentuknya aneh sehingga mengundang banyak persepsi atau mengundang tanya. Nah itu kunci di dalam lukisan ya agar karya kita itu menarik perhatian. Nah kalau kita perhatikan di sini uh, objek-objek yang muncul juga bukan objek-objek yang realistik ya. Di sini ada teks-teks. Maksudnya realistik itu benar-benar menangkap keadaan yang nyata ya. Meskipun kadang ya kata realistik itu bisa sebagai tema, yaitu mengangkat keadaan yang real, yang nyata, namun bisa juga sebagai teknik ya. Teknik yaitu bentuk yang masih mempertimbangkan logika-logika realitas seperti misalnya volume, gelap terang, cahaya itu masih tentu kalau sebagai realistik sebagai teknik masih lah di sini misalnya masih memperhatikan gelap terang gitu ya, masih misalnya orang ini juga ada di kotak yang kotaknya juga masih realistik seperti itu ya, itu sebagai teknik tapi sebagai tema ini tentu bukan kondisi yang nyata sehingga ini karya ini menarik. uh, Teks-teks ini mengingatkan kita pada suatu data, suatu kalimat, suatu apa namanya kondisi yang sekarang ada ya, kondisi di dunia online, di media sosial, apalagi ketika kita melihat adanya kotak-kotak ini ya, kotak dengan ukuran seperti ini, yang ini mengingatkan pada bentuk-bentuk handphone misalnya seperti itu, yang memenjarakan manusia. Wah ini keren sekali ya dari segi tema ya. Nah, memang seni lukis elementer belum membahas tentang konsep ya. Tapi kan Mas Kevin sudah mengikuti beberapa kali seni lukis advance ya. Jadi bisa aja nanti ini diberi keterangan lebih lengkap gitu ketika Mas Kevin ada di seni lukis advance. Ini kalau kita ini kan judulnya judul tugasnya aplikasi Tin and Seed pada lukisan perang. Nah, Mas Kevin mengambil perang maya ya, perang di dunia maya atau di dunia online dengan material cat akrilik di kanvas 37,2 kali 52,5 ya, tidak terlalu besar tahun ini. Nah, ini begini Mas Kevin ya. Ini karya ini sangat cocok ya untuk pameran Painting Explorer kelima yang sedang kita rencanakan, yaitu akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni ya sampai 20 September 2025, lama ini ya, di Luman Park Hotel dengan tema silver. Ini sebagai syukuran Painting Explorer mendapatkan silver play button. Jadi nanti pamerannya ini ada beberapa jalur cara mengikutinya. Ada yang
dari jalur giveaway seni lukis abstrak itu ada sekitar 12 karya. Lalu nanti di kuliah seni lukis elementer ada 15 karya. Terus di seni lukis advance ada 20 karya. Dan seniman bintang tamu ya ada sekitar 5 karya. Lalu dari house painting explorer ada sekitar 3 karya. Nah ini nanti keseluruhan ya kurang lebihnya 50. Nah ini sangat cocok untuk pameran itu Mas Kevin. Terutama nanti bisa diikutkan lewat jalur seni lukis advance ya. Mas Kevin kan sudah beberapa kali mengikutinya dan dari warnanya ini juga menarik ya, mengingatkan kita pada dan memang ini kondisi maya gitu kan, mengingatkan kita juga pada warna-warna silver gitu. Nah, namun demikian ya Mas Kevin, untuk karya di tugas ini ya, karya tugas Thin and Sid ini, karya ini belum memenuhi syarat ya untuk tugas ini ya, khusus ini sudah keren ya, tetapi untuk tugas ini belum memenuhi syarat Thin and Sid. Kenapa? Teman-teman mesti melihat lagi ya nanti di tugas ke-8 itu ada kuliah Thin and Sid Six Standard Color. Bagaimana warna merah, biru, kuning sebagai warna primer ya, itu dan juga warna sekundernya hijau ini aja nggak apa-apa ya, hijau, oranye dan ungu yang mohon maaf ya, yang dinaikkan ke arah putih yang disebut tin ya, dinaikkan ke arah putih disebut tin, dan diturunkan ke arah hitam disebut shade. Ini tugasnya Mas D. Kustrita, ini dapat nilai A+ ini ya, bahkan ya karena saking tepatnya ya Mas Kus membuat ini. Nah, ketika ini diaplikasikan, maka cobalah perhatikan tint and shade di tiap-tiap warna ya. Tint and shade di tiap-tiap warna. Biru misalnya ya ada biru sampai tua dengan biru sampai muda. Demikian juga merah sampai tua dan merah sampai muda. Nah, tint and shade itu umumnya memang untuk menaikkan dan menurunkan warna. Sementara hitam putih itu di dalam lingkaran warna itu tidak termasuk warna, bukan warna primer, bukan warna sekunder ya, karena itu warna dasar ya, warna yang di luar lingkaran warna, karena itu adalah warna-warna yang digunakan untuk value ya, untuk membuat gelap terang. Ketika dibuat terang disebut tint, ketika dibuat gelap disebut shade. Nah, ini untuk tint and shade-nya biru ini ya belum terasa. Sebenarnya punya potensi untuk ke sana, misalnya birunya yang jauh ini kan kesempatan untuk dipakai tint kan, warna yang sampai putih, hampir sampai putih ya, birunya hampir sampai putih. Jadi ini birunya itu antara yang jauh dengan yang dekat itu masih cenderung sama, masih belum menampakkan jelas ya value gelap terangnya, tint shade-nya itu ya. Nah, kalau itu dimainkan lagi ya dengan tint and shade, ini karya ini bisa masuk ke sini ya. Tetapi ini sekali lagi ya, ini karya yang luar biasa ya. Tinggal ini aja sih, misalnya ini dibuat apa namanya, tintnya lebih terasa. Jadi saya komentari begini ya, untuk kualitas lukisan ya, untuk kualitas bentuk lukisan ini mendapat nilai A ya, amin ya, min karena birunya ini masih selalu sama ya. Namun lukisan ini belum dinilai ya, belum dinilai karena belum terasa perbedaan
thin and shape. Nah, nanti thin and shape-nya bisa dicari lah di video Painting Explorer, ada ya yang membahas tentang thin and shape ini. Gitu nggak Mas Kevin? Sekali lagi saya sarankan Mas Kevin ini unggah di kuliah seni lukis Advance ya, ditulis konsepnya, dan insya Allah ini kita ikutkan pamerannya. Pameran Painting Explorer yang kelima dengan tema silver ya. Nanti akan saya beri pengumuman lebih lanjut tentang pameran ini. Gitu Mas Kevin G. Baik, sebentar saya oke. Gitu nggih Mas Kevin. Semoga bisa diterima. Ini kayaknya dari tadi agak bermasalah ya sinyalnya. Dan mohon maaf selama Ramadan ini kita nggak bisa kuliah jam 8 ya karena tarawih, dan tadi saya pulang ke rumah itu ya sudah hampir jam 9 ya. Jadi mohon maaf kalau kuliahnya terlambat ya. Baik, rekan-rekan kuliah seni lukis elementer, itu kuliah kita hari ini. Saya tunggu nggih karya selanjutnya dari Mas Kevin maupun dari teman-teman lain. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.